Bapak Ibu yang saya hormati, pada sektor industri produk halal, pemerintah melalui KNEKS terus mendorong peningkatan kinerja ekspor produk halal, antara lain melalui pengembangan infrastruktur dan cluster industri halal, percepatan standarisasi halal secara komprehensif, peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional di sektor-sektor unggulan. Pada 27 Januari 2022, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencanangkan Global Halal Hub (GHH) sebagai gerakan nasional mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia 2024. Global Halal Hub merupakan sebuah ekosistem untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk memperluas pangsa pasar produk halal di pasar nasional dan ekspor. Pemerintah pun menetapkan 5 strategi dalam meraih pasar halal dunia, yakni memperkuat riset bahan dan material halal, membangun kawasan industri halal (KIH), sistem informasi manajemen perdagangan produk halal, memperkuat meningkatkan kapasitas UMKM, serta implementasi program sertifikasi halal produk ekspor. Sertifikasi halal bagi sebuah produk sangatlah penting dimiliki, khususnya oleh pelaku UMKM agar mereka dapat terjun ke pangsa pasar produk halal. Kini, penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia telah memasuki babak baru. ptsp.halal.co.id. Pelaku usaha bisa mendaftarkan secara langsung, secara online, baik melalui komputernya maupun melalui handphonenya masing-masing. Sekarang kita sudah memberi kemudahan-kemudahan, tidak perlu lagi repot-repot datang ke sini. Seperti di background kita ini ada PTSP kan. Jadi ada 3 pihak, BPJPH, LPH, dan MUI. Masing-masing memiliki kewenangan dan memiliki waktu tertentu di dalam pelayanan sertifikasi halal tersebut. Nah, dengan digitalisasi dan integrasi ini tentu akan mempersingkat waktu layanan kepada pelaku usaha. Sejak 17 Oktober 2019, penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia yang sebelumnya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia kini menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama. BPJPH bersinergi dengan Lembaga Pemeriksa Halal LPH yang berwenang dalam pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, serta Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa kehalalan produk. Hingga kini, terdapat 3 lembaga pemeriksa halal, yakni Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, LP POM MUI, PT Sukovindo, dan Surveyor Indonesia. Kini, pemerintah sedang menyiapkan lembaga pemeriksa halal baru yang juga melibatkan instansi pendidikan dan organisasi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tetap memegang peranan penting dalam putusan fatwa kehalalan, serta turut berperan sebagai lembaga pemeriksa halal. Ada 2 dimensi di dalam penetapan fatwa halal di Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama ingredientnya, jadi materialnya, bahan-bahan yang digunakan untuk kepentingan produksi pangan, obat-obatan, dan kosmetika, serta barang gunaan. Yang kedua adalah proses produksinya. Bisa jadi barang yang digunakan atau raw material yang digunakan, ingredient yang digunakan
memenuhi standar halal dan atau suci, ya. Seperti daging kambing. Begitu diketahui menu yang dijadikan produk pangan, ingredientnya adalah daging. Begitu diketahui dagingnya daging kambing. Di bawah BPJPH, pemerintah melaksanakan penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk makanan dan minuman, serta produk jasa terkait dengan produk makanan dan minuman. Sebagai tahapan pertama, mulai 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Untuk memperluas sasaran sertifikasi halal produk, pada bulan September 2021, Kementerian Agama meluncurkan program sertifikasi halal gratis atau Sehati bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Program ini merupakan wujud dukungan dan perhatian pemerintah kepada pelaku UMK dalam bentuk fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, dan pemerintah daerah. Ya, program Sehati itu adalah sertifikat halal gratis, ya. Gratis di sini adalah bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil yang usaha-usaha mereka itu dipandang tidak beresiko tinggi, produknya diproses secara sederhana, kemudian bahan-bahan komposisinya itu sudah jelas kehalalannya. Saat ini, BPJPH telah berhasil mensertifikasi kehalalan 16.297 produk usaha. Melalui kerjasama terpadu dengan Satgas Layanan Sertifikasi Halal dan dinas terkait di berbagai daerah untuk menjangkau pelayanan sertifikasi halal bagi produk para pelaku usaha mikro dan menengah agar pada tahun 2024 seluruh produk makanan dan minuman serta produk jasa terkait makanan dan minuman sudah mendapatkan sertifikasi halal dan mampu bersaing di pasar global produk halal. Inilah suasana di dapur catering Sabila yang berada di kota Yogyakarta. Setiap harinya, perusahaan catering ini mampu memasak hingga 2.000 paket pesanan. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, pesanan bisa mencapai 3.000 per hari. Sejak 6 tahun lalu, Muhammad Subhan, pemilik catering ini telah memiliki sertifikasi halal. Bergerak di bidang usaha kuliner, Subhan menyadari bahwa pentingnya sertifikasi halal bagi produk usaha. Tapi juga ada juga yang tanya sudah bersertifikasi halal apa belum? Itu ada. Bahkan maaf ya, konsumen kami yang non-muslim pun dengan ada legalitas halal pun mereka juga ternyata juga mantap juga. Karena mereka juga paham, yang sewu ya maaf ya, meskipun non-muslim mereka juga tahu usaha yang bersertifikat halal itu tidak mudah prosesnya. Untuk meraih sertifikasi halal, Subhan memastikan semua bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya yang dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi memang tidak mudah juga Mbak untuk mencari bahan baku yang semua halal gitu ya. Di bahan baku itu ada yang kita gunakan bahan baku pabrikan, ada yang bahan baku langsung dari produsennya, katakanlah petani, kemudian ada yang dari proses seperti daging. Nah, untuk daging-daging ayam, daging sapi, memang kita cari untuk yang sudah pengusahanya juga bersertifikat halal tentunya.
Nah, kemudian untuk bahan-bahan pabrikan juga yang sudah ada labelnya semua gitu. Nah, untuk yang pertanian kita langsung datang ke pasar, karena untuk yang hasil tani ini relatif agak lebih mudah, kita tidak perlu sertifikasi halal dari petani. Hingga kini Subhan terus aktif memperpanjang masa berlaku sertifikasi halal. Kini pelaku usaha dipermudah dengan masa perpanjangan berlaku ketetapan halal yang sebelumnya hanya 2 tahun menjadi 4 tahun. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 42, bahwa sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Ketika ngisi online kita lebih mudah, karena dia harus datang, kemudian kita bisa sendiri dari rumah. Cuma kadang ketika pas bingung kita juga ya harus rehat dulu untuk tanya-tanya secara offline gitu ya. Nah, tapi intinya kalau online itu kita lebih mudah untuk pengisiannya, lebih mudah, jelas lebih memudahkan kita. Saat ini kepengurusan sertifikat halal memerlukan waktu maksimal 21 hari. Dengan tahapan awal, pelaku usaha mengajukan permohonan kepada BPJPH secara online. Kemudian pelaku usaha memilih lembaga pemeriksa halal. Saat ini masih ada 3 LPH, yakni LP POM MUI, LP Surveyor Indonesia, dan LPH Sukovindo. Nah, kalau itu kita sudah memeriksa dan menguji, kita bawa ke sidang para ahli. Sidang para ahli ini kita melihat kompetensinya, bukan melihat lembaganya. Ada ahli kalau tentang masalah farmasi, ya ada ahli farmasi. Kalau pemotongan hewan ada ahli kedokteran hewan dan peternakan. Kalau pangan yang lain juga ada komponen para ahli yang lain. Dan itu untuk memastikan bahwa yang diduga oke, positif, tidak ada masalah dengan pemeriksaan dan pengujian, itu dipastikan memang benar. Dan kemudian itu hasilnya dibawa ke sidang komisi fatwa. Ketika sidang fatwa MUI menyatakan kehalalan produk, selanjutnya BPJPH akan mengeluarkan sertifikat dan label halal untuk dipasang di produk. Di masa transisi penggunaan aplikasi Si Halal oleh pelaku usaha, kendala utama yang dihadapi adalah penguasaan teknologi. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kanwil Kementerian Agama DIY siap turun ke lapangan untuk membantu para pelaku usaha. Seperti kita tahu, tidak semua orang paham IT, sehingga mereka sering kali mengalami kesulitan, terutama untuk membuat akun, untuk membuat apalagi mereka harus mencari izin nomor induk berusaha gitu kan, itu terakses juga ke Si Halal aplikasi kita yang kita miliki, sehingga mereka dengan makanya itu tugas kami Satgas ini membantu mereka, kita informasikan nomor kita secara umum gitu ya ke masyarakat. Ya, kemudian mereka menghubungi kita untuk minta dibantu bagaimana pengurusan sertifikat halal secara online sekarang. Keberadaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia juga merupakan alasan utama untuk memacu layanan sertifikasi halal di DIY. Upaya menjangkau layanan sertifikasi halal bagi para pelaku UMK juga dilakukan oleh lembaga pembimbing UMK, yakni dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Antara lain, memberikan kemudahan untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan. Fasilitas kami adalah sampai memberikan biayanya kita berikan gratis bagi dia. Jadi ini kami sangat mendorong saudara-saudara kita IKM yang memang dia tumbuh dari dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, dan perlu dibantu oleh pemerintah, maka kita bantu baik secara teknisnya maupun secara lain-lainnya yang terkait untuk mendukung agar produk mereka itu laku di pasaran. Ilham Amir, pemilik kedai roti yang berdomisili di Depok, Sleman, adalah pelaku UMK yang telah memperoleh sertifikasi halal.
Ia mendapatkan pelatihan dari dinas setempat agar dapat mengolah produk dengan higienis, sehingga saat pengurusan dokumen perizinan dan sertifikasi halal, Ilham tidak menemui kendala. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2020 kita dapat lagi bantuan untuk produk kita dihalalkan lagi oleh Kemenak, seperti itu. Perkembangan di saat ini nih, banyak dinas yang memfasilitasi sertifikasi halal, yaitu dari Dinkop, kemudian Disperindak, kemudian ada beberapa instansi yang mendukung produk UMKM harus melek ngurus sertifikasi halal. Udah banyak sekarang. Saya sendiri tahun 2021 itu banyak dapat tawaran. Antusiasme mendapatkan ketetapan halal bagi produk usaha juga dilakukan oleh para pelaku usaha di Jawa Tengah yang mendapatkan capaian sertifikasi halal yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan tingginya kesadaran dan tanggung jawab dari para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk. Peran serta pemerintah dan lembaga pembimbing juga turut berperan besar dalam merangkul khususnya para pelaku usaha kecil dan mikro. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, capaian layanan sertifikasi halal di Jawa Tengah merupakan yang tertinggi kedua di Indonesia. BPJPH selaku lembaga penyelenggara layanan sertifikasi halal dan lembaga pembimbing UMK seperti dinas terkait secara masif melakukan sosialisasi dan pembimbingan bagi para pelaku usaha UMK. Saat ini sudah sekitar 3.000-an lebih yang mendaftarkan sertifikat halal melalui Satgas Layanan Sertifikat Halal Jawa Tengah. Mudah-mudahan tahun depan bukan hanya inisiatif pelaku usaha, tapi juga pemerintah juga akan mendorong dengan memberikan fasilitasi. Cara memperolehnya dengan berebut, siapa cepat dia dapat. Alhamdulillah Jawa Tengah mendapatkan 660 UKM yang akan difasilitasi oleh BPJPH mendapatkan fasilitas gratis. Pertumbuhan pesat industri di Jawa Tengah dikarenakan terciptanya iklim investasi yang kondusif, termasuk kemudahan administrasi dan perizinan, diantaranya layanan sertifikasi halal. Hal ini merupakan daya tarik bagi para pelaku usaha. Jadi yang pertama itu kaitannya dengan kita melakukan intervensi agar dia bersertifikat menuju sertifikat halal. Karena ada syarat-syarat seperti SNI, HACCP, GMP tadi yang saya sebutkan. Kemudian kaitannya sarananya agar mungkin secara higienis dan juga mesinnya itu katakanlah mesin yang memang seharusnya suatu mesin untuk memproduksi produk halal gitu. Dan yang ketiga langkahnya adalah bagaimana menuju dia mendapatkan sertifikat yang seperti yang saya kemukakan di muka tadi. Jadi kita melakukan pendampingannya bagaimana industrinya halal, kemudian kita melakukan audit, kemudian kita bantu untuk ke MUI mendapatkan fatwa atas produknya itu sudah bisa dikategorikan produk halal. Kalau dengan IKM-nya itu sekitar 180.000 industri. Besar, menengah, kecil. Tetapi yang industri kecil menengah umumnya masih banyak sertifikat yang belum terpenuhi, menuju halal pun banyak yang belum menempelkan emblemnya itu atau bersertifikasi. Nah, ketika kita membina IKM ini berproduk halal, kita juga mengarahkan kalau dia dimungkinkan itu kita arahkan untuk berorientasi ekspor. Banyak produk olahan makanan minuman yang berorientasi ekspor yang dengan sertifikasi halal itu ternyata permintaannya pangsa pasarnya. Kalau biasanya
Pangsa pasar itu saya kelompokkan pasar tradisional dan non-tradisional. Tradisional itu seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan sebagainya. Yang non-tradisional itu kita arahkan ke seperti Timur Tengah yang notabene penduduknya mayoritas Muslim. Nah, inilah yang kita arahkan ke pasar-pasar non-tradisional. Dan ternyata permintaannya cukup banyak. Itu terbukti, Mbak. Dan itu bagi kami alhamdulillah, artinya tidak sia-sialah kita memberikan pendampingan sertifikasi halal ketika buyer di luar negeri melirik atas produk itu. Erni Amperawati adalah salah seorang pelaku usaha di bidang minuman herbal, merasakan kemudahan layanan sertifikasi halal dari pemerintah. Saat ini, produk minuman herbal Erni juga telah merambah ekspor ke beberapa negara tujuan, antara lain Malaysia dan Dubai. Ia mampu memperoleh omset rata-rata sebesar 2,8 miliar rupiah per bulan. Jadi begini, karena saya pertama kali itu dari awal produksi itu penjualannya di luar negeri, sehingga mereka menyaratkan bahwa kalau menjual sesuatu yang dari Indonesia itu halal yang terpenting. Nah, karena itu saya mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan halal gitu. Kebetulan ada program untuk UMKM, UKM untuk program halal, sehingga saya mendaftarkan produk-produk saya halal itu, dan alhamdulillah saya mendapatkan dari halal itu sekitar 15 item. Ya, tujuan ekspor yang utama kemarin itu ke Nigeria dan Dubai, lalu di Arab Saudi, terus ke Turki, Maroko, lalu Taiwan. Ya, kalau selama ini kita kan hanya di negara Malaysia, Singapura, Thailand, tapi ini ada penambahan lah di negara-negara itu, yang mana mereka selalu menanyakan kehalalannya gitu. Dengan tambahan nilai kehalalan produk, para pelaku usaha mampu memperluas pangsa pasar karena dengan sertifikasi halal bukan hanya berarti produk aman dikonsumsi oleh umat muslim, namun juga memiliki kualitas tinggi karena ketatnya proses sertifikasi. Sertifikasi halal memiliki makna besar bagi umat muslim. Potensi besar produk halal saat ini sedang dilirik oleh Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia untuk menuju Indonesia sebagai tuan rumah industri halal di tahun 2024.